Pemirsa, emak-emak pemilik warung makan melakukan perjalanan ataupun perlawanan saat petugas menertibkan bangunan liar di kawasan Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pedagang bahkan nekat menghalangi alat berat. Puluhan bangunan liar di dalam kawasan Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor ditertibkan dan dirobohkan Satpol PP menggunakan alat berat. Meski mendapat perlawanan dari emak-emak pemilik kios warung makan, sebanyak 23 bangunan liar semi permanen dirobohkan oleh Satpol PP. Bangunan liar tersebut sudah berdiri dari puluhan tahun lalu. Meski sudah beberapa kali dilakukan penertiban, bangunan itu selalu berdiri kembali. Selama penertiban, seorang pedagang mencoba menghalangi laju alat berat dan menolak untuk ditertibkan oleh petugas. Beritahu orang, mau mentah-mentah orang udah gede, kami dijajak, Pak. Kami nggak dikasih sekarang. Berapa tahun ini? Kami sudah pindah sih 20 tahun. Sekarang dia katanya nanti dikasih tempat, saya nggak dikasih tempat. Kenapa? Saya orang lama di sini, Pak. Kenapa yang baru dapat? Saya nggak dapat. Saya ingin tahu sekarang apa sebabnya. Tarik-menarik terjadi saat penertiban berlangsung antara anggota Satpol PP dan seorang pedagang. 23 bangunan yang berada di area Terminal Cibinong. Jadi dari 23 bangunan itu, satu yang permanen dan dua yang semi permanen. Sempat ada perlawanan juga dari pedagang? Ada, Pak. Ya biasalah kalau gitu. Mereka kan sudah bertahun-tahun berjualan. Penertiban dilakukan sebagai bentuk komitmen Satpol PP kepada pengguna Terminal Cibinong, Bogor agar merasa nyaman. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bandung mengambil langkah berbeda dengan arahan Gubernur Jawa Barat terkait dengan jam masuk sekolah. Guna mengurai kemacetan di pagi hari, Farhan menerapkan jam masuk sekolah yang berbeda di setiap jenjang pendidikan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memilih tidak seluruhnya mengikuti surat edaran Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait jam masuk sekolah semua jenjang pendidikan. Di Bandung, Farhan menerapkan jam masuk sekolah setiap jenjang pendidikan berbeda. Siswa SD masuk pukul 7:30 menit, siswa SMP masuk pukul 7, sementara siswa SMA tetap mengikuti kebijakan Pemprov Jabar yakni pukul 6:30 menit. SMA masuk jam 6.30, SMP masuk jam 7, SD masuk jam 7.30, supaya trafiknya ternumpuk. Jadi kita pecah tuh, kan ini bagian dari upaya supaya Bandung tak macetnya menuju-isuknya gitu ya. Jadi sesuai dengan arahan Gubernur kita ikut SMA masuk 6.30, sehingga jam 6 tuh kalau sudah pada sampai sekolah. Nah, sejam kemudian baru akan mengantri masuk ke SMP di saat yang SMA udah bubar, dan sejam kemudian baru masuk ya anak SD. Sebelumnya, KDM menyampaikan tahun ajaran baru 2025-2026 jam masuk sekolah semua jenjang pendidikan dimulai pukul 6:30 menit. Selain itu, pekerjaan rumah bagi pelajar akan dihapuskan. Saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Langkah Farhan terkait jam masuk sekolah yang berbeda dengan KDM diambil guna membantu mengurai kemacetan pada jam sibuk pada pagi hari. Selain aturan jam masuk, Pemkot Bandung juga menerapkan aturan siswa tidak boleh menggunakan ponsel selama jam sekolah, tidak boleh membawa kendaraan ke sekolah, serta orang tua siswa diminta tidak menunggu anaknya di sekolah selama jam belajar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD yang menyegel sekolah di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dipanggil polisi untuk diminta keterangan. Pihak kepolisian telah membuka pintu agar murid-murid bisa belajar di dalam kelas sekolah. Anggota DPRD yang menyegel gedung sekolah SMP PGRI Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dipanggil polisi untuk diminta keterangan. Selain itu, polisi juga telah meminta keterangan dari 5 orang lainnya. Sebelumnya, polisi membuka ruang kelas agar murid-murid kembali bisa belajar normal.
Saat ini kami sementara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ada 5 orang saksi yang sudah kami periksa dan beberapa dokumen yang kami cek. Kemudian terhadap saudara inisial D selaku terlapor. Di sisi lain, Dinas Pendidikan juga terus berupaya mencari solusi agar pembelajaran di SMP PGRI tetap berjalan normal. Kami tetap berupaya supaya anak-anak kembali belajar, kembali sekolah dengan baik. Itu yang kami upayakan. Perdatanya silakan nanti diurus di belakang, tetapi kami mendahulukan jangan anak-anak di atas tidak belajar. Pemandangan berbeda terlihat di SMP PGRI Marinding, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Pada tahun ajaran baru kali ini kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan di dalam kelas. Puluhan murid-murid terpaksa menerima pelajaran di teras karena gedung sekolah disegel oleh seorang anggota DPRD. Pihak sekolah hingga kini tidak mengetahui alasan wakil rakyat itu mengunci gedung sekolah. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, di Serang, Banten, seorang ahli waris tanah menyegel sekolah dasar negeri Kuranji. Pihak sekolah menangis saat sejumlah orang menutup pintu gerbang utama dengan bambu. Kepala SD Negeri Kuranji, Desi Pristiwanti, tak kuasa menahan air mata saat melihat sekolah yang ia pimpin kembali disegel oleh ahli waris lahan. Penyegelan dilakukan dengan menutup 2 pintu gerbang utama menggunakan bambu dan hanya menyisakan akses belakang yang sempit untuk aktivitas murid dan guru. Kita dalam tahun ajaran baru, pengennya tuh sekolah berjalan dengan normal, dengan nyaman. Kita semua bisa melakukan kegiatan pembelajaran tuh dengan semuanya dengan hati yang lapang. Semua Bapak Ibu guru di sini sudah akan memberikan pembelajaran yang luar biasa lah. Pokoknya Bapak guru di sini hebat semuanya. Pemkot menyatakan telah melakukan musyawarah dengan kedua pihak, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Namun tindakan penyegelan sekolah tetap akan dilaporkan ke polisi. Musyawarah, kita berakhir tidak ada kesepakatan. Nah, sepanjang ini masih bisa digunakan untuk proses belajar mengajar lewat pintu samping, pintu belakang, ya itu silakan, enggak, ya artinya ini tidak menjadi hambatan untuk para anak-anak belajar. Namun, secara institusi, secara kelembagaan, dengan adanya pemagaran ini kami akan melaporkan tindak pidananya kepada kepolisian. Hingga kini, sengketa lahan SD Negeri Kuranji belum juga tuntas. Pemerintah daerah diminta bertindak cepat agar kegiatan belajar tidak terganggu. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kembali menjadi sorotan. Kali ini Wapres Gibran menyebut kemenyan adalah bahan baku dari parfum mahal. Pemerintah bersiap mendorong hilirisasi kemenyan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di hadapan peserta pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional. Gibran juga menyentil ibu-ibu yang memakai parfum mahal tanpa menyadari bahan baku parfum adalah kemenyan. Lantaran hingga kini kemenyan dijual dalam bentuk mentah ke luar negeri. Kegiatan saya pernah bicara itu masalah hilirisasi kemenyan. Banyak yang ketawa. Kemenyan buat dukun ini. Salah. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel. Tapi dari dulu, ya sekali lagi kita dari dulu jualnya jual mentah. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain itu dari kemenyan. Kita jualnya mentah terus, makanya kita dorong anak-anak muda untuk riset. Kita sediakan tempat yang baik untuk riset, alat-alat terkini. Hilirisasi, bukan hanya hilirisasi nikel dan lain-lain. Ada yang namanya hilirisasi kemenyan. Kemenyan dalam dunia parfum dikenal dengan istilah frankincense atau olibanum. Kemenyan adalah resin aromatik. Kemenyan Indonesia diambil dari batang pohon genus Styrax.
Saat ini Indonesia menjadi produsen utama kemenyan di dunia. Tak main-main, Indonesia menyumbang 70 hingga 80% dari total produksi global. Pada tahun 2024, 43.000 ton kemenyan asal Indonesia diekspor ke seluruh dunia. Nilainya pun mencapai 52 juta US dollar atau setara lebih dari 847 miliar rupiah. Saat ini sekitar 30% masyarakat Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan bergantung hidup dari kemenyan. Kemenyan menjadi bahan baku industri parfum. Tak hanya itu, kemenyan juga menjadi bahan baku kosmetik, farmasi, dan pengawet alami untuk makanan dan minuman. Dalam dunia parfum, kemenyan atau frankincense adalah salah satu bahan yang paling dihormati. Kemenyan berfungsi mengikat seluruh aroma agar lebih awet di kulit. Aroma kemenyan cukup kompleks, yaitu kayu atau woody, sedikit pedas dengan sentuhan aroma lemon yang segar.